Merebut Indonesia. Merebut Indonesia? Oh ya, itu bukan soal yang mustahil. Wow. Merebut Indonesia. Ini kuda Troya kok. Itu udah dicium oleh intelijen Rusia, yang canggih-canggih intelijen Amerika udah dicium. Saya mengatakan sekitar Lebaran Haji, ya kan, something terrible will be happen. Kita nggak bisa menghindar dari situ sekitar Lebaran Haji. Ini udah terjadi, Be. Ya, udah iya. terjadi sekarang, ini Be. kan namanya perang darat, Iya. yang terjadi antar dua konsulat ini. Iya. Seolah-olah yang rame di lautan kan, Iya. di perbatasan India. Iya. Tahu-tahu meleduknya di darat, Di dua konsulat ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskul Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe dari Saidi lagi. Gue mau diskusikan sama Babe mengenai ramalan dan prediksinya Babe. Tepat ini, Be. Ini kan kita memasuki Idul Adha nih kan, Be. Pada minggu ini, Be. Ini udah kejadian loh, Be. Kemarin kejadian yang menarik itu adalah pada saat pemerintah Cina menurunkan bendera Amerika. Menurut di kedutaannya Amerika yang di posisi di Cina, Be. Ini mengerikan loh, Be. Apa itu? Tandanya berarti itu trompet perperangan sudah berbunyi tuh, Be. Kejadian apa menurut Babe ini, Be? Kalau Babe pandang ini, Be. Jadi begini ya, Cina itu saya nggak duga dia melakukan perbuatan itu karena itu melanggar hukum internasional. Iya. Gedung konsulat Amerika di Dengzhou kan namanya. Chengdu, Be. Di Chengdu. Chengdu. Iya. Itu adalah yurisdiksi Amerika. Iya. Sekarang yurisdiksi Amerika itu dia kuasai nggak boleh. Jadi sedangkan yang dilakukan oleh Amerika di Houston terhadap gedung konsulat Cina di Houston itu tidak begitu. Dia hanya memerintahkan itu ditutup. Dikosongkan dalam waktu 72 jam ya, Be. Di Houston itu ya. Iya. Iya. Tidak dijamah fisiknya. Iya. Dan itu tetap dianggap sebagai properti politik Cina. Itu dianggap sebagai yurisdiksi Cina. Iya. Itu hukum internasional. Itu Masuk dilanggar. gerbangnya kedutaan itu aja sudah masuk yuridisnya di Amerika tuh, Yes. Be, ya. Ya nggak boleh. Jadi kita udah masuk wilayah negara Amerika di kedutaan Iya, itu. yang di Chengdu. Iya. Yang dilakukan di Chengdu itu salah. Apalagi kan dia menurunkan bendera, kan masuk pekarangan. Dia copotin segala logo-logo embassy. Itu nggak boleh dia lakukan itu. Itu terlarang. Berarti bener nih yang Babe bilang kemarin nih. Iya. Paling mentok Idul Adha itu perperangan sudah dimulai. Jadi Cina ini stres ya. Iya. Sekitar 3 bulan dikepung begini dia stres. Iya. Betul-betul dia stres, jadi dia nggak tahan. Dia lakukan tindakan seperti itu untuk membalas Houston. Padahal Houston itu sesuai dengan hukum internasional. Berhak kok host country meminta harap Anda punya kedutaan ditutup. Kosongkan, Be, ya. Kosongkan. Iya. Ya kan? Itu berhak aja dikatakan begitu karena di situ ngumpat bersembunyi seorang buronan FBI. Karena ada 4 PLA, People Liberation Army, 1 perempuan. Itu ternyata bekerja di Amerika sebagai mata-mata industri. Spionnya Cina. Spionnya Cina. Mata-mata industri, begitu. Kalau tindakan itu dilakukan, itu nggak boleh. Dan dia sebagai apa masuk Amerika? Amerika kan mengungkap dari catatan intelijen Amerika bahwa 4 orang ini PLA, People Liberation Army, yang ditugaskan untuk menjadi mata-mata industri. 3 ditangkap, 1 masuk ke embassy, meloloskan diri. Kan Amerika tidak kepung kedutaan. Itu yang cewek itu, Be, ya? Yang masuk, nggak tahu saya jenis kelaminnya, kurang jelas itu ya. Nggak jelas. Iya. Yang mana yang lari ke dalam, ya kan? Iya. Kan nggak dikejar sama petugas keamanan Amerika kan? Iya. Hanya dia minta dalam 72 jam lu tutup. Istilahnya ditutup sebenarnya dengan cara mengosongkan kan ditutup. Nah berarti dia mau nangkep yang lari itu.
Nah, inilah yang saya ingin Tapi parah loh, Be, yang di Chengdu ini dia turunin benderanya langsung, Be. Nggak boleh. Ini kan tandanya dia udah ngobrak-ngabrik negara orang gitu Iya, loh, nggak Be. boleh. Itu sudah pelanggaran besar. Itu udah mengibarkan bendera perang dong, Be, kalau Iya, itu, Be. udah istilahnya sudah menggali kapak peperangan. Menggali kapak peperangan. Itu apa di Cina ada kapak apa enggak? Kalau nggak ada kapak berarti sumpit. Menggali sumpit peperangan. Kan begitu. Iya. Nah, inilah sebenarnya indirect ya, secara tidak langsung reaksi Cina itu keplan direncanakan Amerika. Lu bakal begini. Mengingat lu udah stres 3 bulan, gua giniin, lu bakal begini. Terjadi, dan itu pelanggaran. Apapun motifnya, sengaja nggak ada cerita, itu sebuah pelanggaran, nggak boleh itu dilakukan. Nah, kenapa dulu di Iran, zaman Khomeini, kedutaan Amerika diserbu sama pendemo, sama mahasiswa didudukin, kok nggak Amerika kagak marah? Di itu waktu vacuum of power, Shah sudah pergi, kekuasaan baru belum muncul. Siapa yang mau dituntut? Kan nggak ada yang mau dituntut situ kan. Nah, kalau sekarang kan jelas kekuasaan Cina bertakhta di situ kan. Pemerintahannya sah, pengakuan internasional, melakukan perbuatan pelanggaran hukum internasional. Itu ada buntutnya. Saya kira berat itu karena menyangkut martabat orang Amerika. Nggak boleh itu bendera loh, menyangkut martabat. Kasarnya kan kita kalau kayak ada orang tamu datang ke rumah kita, terus bangku kita semua dicopotin, semua lampu kita dicopotin, marah kan gitu, Be? Iya, artinya kalau zaman dulu kan rumah zaman dulu ada papan namanya. Papan nama? Iya kan? Haji Ridwan Saidi. Papan nama kita dicopot. Biasanya dibikin dari apa dulu? Marmer gitu ya. Iya. Atau papan dicopot. Itu nggak boleh dong. Tapi kan gini, Be, Cina ini kan punya gaya yang memang dia nganggap yang namanya hukum internasional tuh kayak hukum rimba aja gitu, Be. Kayak di Laut Cina Selatan, menurut dia kan sejarahnya panjang kan, Be. Dia menguasai itu. Tapi dia menganggapnya kayak ya hukum rimba aja itu, Be. Jadi, Be, nggak perlu diturut. Tinggal mana yang kuat aja, kita kuat-kuatan aja. Oh iya, nggak bisa begitu dong. Ya kan, dia nggak bisa melakukan itu. Bagaimana yang lemah kan harus diproteksi. Apakah kita bisa semau-mau kita dengan negara Tuvalu? Sekali lagi saya sebut Tuvalu karena menarik. Saya nggak tahu di mana. Tapi negara itu ada. Satu dari 68 negara yang melarang warga Indonesia masuk ke negaranya. Iya. Kan itu. Iya. Karena Tuvalu. Nah, jadi kita cerita tentang Trump. Sekitar 10 hari lalu dia mengatakan negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, Singapura dan Malaysia, supaya berhati-hati dengan PLA, People Liberation Army. Nggak lama kemudian dia membuat pernyataan lagi yang senada tapi kontennya berbeda. Negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, Malaysia dan Singapura, supaya berhati-hati dengan Partai Komunis. Nah, jadi apa ini hubungannya nanti dengan negeri kita? Ini persoalan intelijen. Kalau sudah ini membuktikan bahwa TKA yang membanjir ke Indonesia, apakah itu semata-mata TKA? Tidakkah sebagian mereka itu PLA? Jangan-jangan PLA nih, Be? Iya. Kan Trump sudah memberikan warning, hati-hati dengan PLA. Wahai Indonesia, Malaysia, and Singapore. Hati-hati dengan Partai Komunis. Wahai Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu sudah dikasih warning. Emang sembarangan dia bicara? Nggak sembarangan dong, dia seorang presiden negara besar. Be, kalau misalnya gini loh, Be. Anggaplah misalnya, Be, ya. Misal anggap betul itu PLA, Be. Apa yang akan terjadi oleh Indonesia? Karena kan memang banyak banget imigran-imigran gelap atau TK-TK Cina yang akhirnya bisa masuk ke Indonesia. Itu yang anggap aja itu PLA, Be. Apa kira efek dampaknya buat Indonesia, Be, kalau memang itu betul PLA? Ya, saya balik. Apa rencana dia kemari? Apa rencana dia membanjiri Indonesia? Kan dulu waktu kita cerita tentang reklamasi pulau buatan itu, kan minimal pulau buatan itu mengganggu pandangan kita kalau lepas, minimal itu. Yang kedua bisa digunakan untuk kepentingan militer Cina. Ada kita YouTube kan itu, persoalan itu. Nah sekarang ini nggak boleh dipandang enteng loh. Ini kan seperti kuda Troya ya, dalam cerita
Perperangan ya, Be, ya? Apa itu Yunani kuno ya? Iya. Kuda Troya, kan semacam kuda Troya. Masuk bergaya TKA, padahalnya dia Turun buat urusan ngancurin. lain. Ngancurin tuh istana. Iya, ini yang harus kita berhati-hati. Saya tuh pahami penolakan-penolakan orang daerah, karena mereka bicara dengan insting. Bicara dengan insting mereka sendiri, orang-orang daerah. Bahwa ini orang maksudnya nggak bagus, itu saja. Disuruh buktikan ya nggak bisa karena insting. Kalau kita insting untuk soal itu kita nggak terlatih ya. Insting kan mesti dilatih. Kita berpikir nih ngapain rame-rame kemari. Ya enggak, kalau Babe kan sudah hidup mengalami ketiga rezim ini kan. Jadi Babe kan instingnya pun udah tajam, Babe. Pasti kalau bicara insting Babe udah tajam lah. Nah, anggap itu jadi mereka itu PLA, anggap ya. Apa yang akan terjadi, Be? Apa yang mereka rencanakan di sini? Kira-kira apa yang mereka rencanakan itu loh, Be? Kalau betul memang itu PLA, Be, kan kita belum tahu juga, belum fix nih, Be, buktinya itu PLA apa bukan. Kalau betul itu PLA, lantas apa yang dia rencanakan datang kemari, ya kan? Makin lama makin banyak, jumlahnya udah nggak kehitung. Kira-kira apa, Be? Merebut Indonesia. Merebut Indonesia? Oh ya, itu bukan soal yang mustahil. Wow. Merebut Indonesia. Ini kuda Troya kok. Ini merebut Indonesia. Kuda Troya ini, Be. Iya. Itu udah dicium oleh intelijen Rusia, yang canggih-canggih intelijen Amerika udah dicium. Jadi oleh karena itu saya mengatakan sekitar Lebaran Haji, ya kan, something terrible will be happen. Kita nggak bisa menghindar dari situ sekitar Lebaran Haji. Ini udah terjadi, Be. Ya, udah iya. terjadi sekarang, ini Be. kan namanya perang darat yang terjadi antar dua konsulat ini. Seolah-olah yang rame di lautan kan, di perbatasan India. Tahu meleduknya di darat, di dua konsulat ini. Nah itu strategi militer modern sekarang dalam perang modern itu nggak mudah kita baca. Jadi ada schijnbeweging, ada gerak tipu yang banyak sekali. Kita mesti mengerti ya, schijnbeweging dari Amerika, bagaimana dia mamer di sini tapi nyeruduknya ke tempat lain. Nah, begitu juga dia sudah tahu, dia sudah punya catatan PLA ada di mana saja di negara ASEAN ini, dia sudah punya catatan, bukannya tidak. Dan dia sudah tahu bagaimana menggebahnya. Kita tinggal mau bilang apa? Ya kan? Mau ngomong apa? Dia sudah tahu cara menggebahnya kok. Ya. Apa intelijen kita nggak bekerja untuk hal ini, Be, ya? Wow, saya maaf ya, Pasko, saya bukan pengamat intelijen Indonesia. Apalagi BIN, ya kan, sudah dipegang oleh Jokowi kan? Iya, langsung, Be, ya. Saya bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab kan dia dipegang. Nah, lalu kepala BIN yang lama dikemanain? Ya kan? Artinya orang zaman dulu bilang dia dionslah, diberhentiin, kagak pakai surat. Disuruh paham sendiri. Iya. Kan begitu maknanya. Ya kan, maknanya begitu. Jadi apapun dia berliku-liku mudah kita duga. Dan kalau kayak begini, lah bagaimana? Ya kan? Apalagi juga fokus dari aparatur rasmi, ya kan, yang bertugas di bidang ini, di bidang intelijen ini kan lebih banyak bicara soal radikal-radikal terus, ya kan? Ya kan? Islam radikal, kan begitu. Berhati-hati. Ujung-ujungnya nambah anggaran. Awas. Dengan kelompok teroris Islam, Jamiatul Hakikatul Bekatul, pimpinan Abu Dengkul, kan begitu terus kan dengan tahun bertahun. Lagu lama lah ini, Be. Iya, dia nggak lihat ada yang lebih besar dari itu. Wih. Ini besar loh. Amerika kan bisa tinggal permisi, gua nyari PLA kok kemari. Dia permisi aja. Dia permisi ya. Gue mau cari di mana kuda-kuda Troya itu. Iya. Kalau dia pakai dapat legalitas dari PBB gimana? Iya. Pasukan PBB. Iya. Nggak bisa kita tolak. Iya. Dengan gampang dia dapat apa itu legitimasi dari pasukan PBB. Nah, ini jangan main-main. Jangan ngomong berhayal. Terus hayalan-hayalan. Jangan apa namanya bicara
ini ada anak ajaib, saya jadikan Menteri PDANK, lihatlah nanti programnya kayak apa. Tahu-tahu orang tua murid pada pengkor. Iya kan? Iya, godek semua, Be. Iya. Gocekannya kebaca, Be. Iya. Kebaca, jangan Iya. begitu dong. Ini ngurus negara kok. Iya. Nggak semudah itu. Jadi memang kan kalau kita lihat, Be, ya, TK Cina yang datang ke sini, akhirnya mereka kejepret sendiri sama video, ya kan, Be? Akhirnya Iya. viral juga Iya. videonya. Jangan-jangan yang di luar video yang viral itu masih banyak lagi, Be. Nah itulah, maka itu ya kan sekarang mengkonsolidasi. Yang pertama kita ulangi lagi, anggaran itu yang nggak penting, anggaran rutin dipotongin semua. Badan non kementerian itu dibubarin aja, yang nggak penting. Lalu Kementerian Pertahanan biar menjalankan fungsinya, jangan disuruh urusin pangan. Kementerian Pertahanan itu supaya dipulihkan perannya, tetap sebagai Kementerian Pertahanan, jangan disuruh urus pangan. Karena nanti membingungkan di dalam verifikasi anggaran oleh pihak BPK. Karena kan sudah tertata, misalnya ini untuk membeli meriam sekian rupiah, tahu-tahu yang ada rekening ubi. Oh loh, kenapa nih dibeliin ubi, kan mestinya meriam. Nah, orang staf di Kementerian Pertahanan bilang, pan meleduknya sama, Pak. Sama bagaimana? Meriam kalau di sudut meleduk. Nah, ubi rebus, Pak, 3 biji aja Bapak makan, iseng-iseng aja kalau nggak Bapak meleduk, kentut-kentut. Ya nggak bisa begitu, orang disuruh jadi Abu Nawas, ya kan? Jadi ini masalah lagi gawat, genting istilah orang zaman dulu, atau tir, bahasa Betawi kuno. Bahasa Betawi kuno ada tuh gawat tuh tir. Tir, ya? Tir. Ini udah tir ini keadaan kita. Jadi pulihkan semua aparat-aparat pertahanan termasuk Kementerian Pertahanan. Jangan disuruh ngurus ubi rebus, ya kan? Kalau dikait-kaitkan sama pertahanan tetap aja bisa, tapi kan tidak langsung. Kementerian Pertahanan nanti berperan, sangat berperan jikalau sesudah Lebaran Haji itu meleduk beneran. Jadi bukan pengepungan lagi, karena ini lokasi peperangan sudah di darat, bukan lagi di laut, sudah di darat. Jadi itu harus berhati-hati. Kementerian Pertahanan, kalau toh memang pangan itu bisa mendukung tentara kita, ya maksimalkan aja Kementerian Pertaniannya itu kan, Be. Iya dong. Kalau memang nggak dianggap Menteri Pertaniannya nggak perform, ya ganti aja Menteri Pertaniannya, gitu kan, Be. Iya, khawatirnya saya Kementerian Pertanian juga kagak ada dana. Susah. Ya kan, kok kamu kagak nanam ubi? Bagaimana, Pak? Jangan kata bibit. Air buat nyirem juga kagak ada. Khawatirnya kita begitu. Jadi yang normal aja lah, jangan aneh-aneh gitulah kok intinya. Ya, teman-teman semua, ini penting banget ya, karena memang kecurigaan para teman-teman di Indonesia Timur, di tempat-tempat lain yang videonya tersebar itu kan, ini mesti kita simak dan kita dalami lebih jelas. Jangan-jangan itu betul-betul PLE yang seperti yang Babe sampaikan tadi, kan, Be. PLE ini mengerikan. Kalau memang itu bisa menjadi kuda Troya buat kita, ini berbahaya banget, teman-teman. Nah, coba kalian, siapa tahu yang nonton ini kan bukan cuma di Jakarta nih, ada di beberapa daerah yang lain. Ada nggak informasi-informasi di daerah kalian, seperti apa yang terjadi di tempat kalian? Udah tulis di kolom komentar deh, seperti apa analisa kalian. Dan jangan lupa kalau ini bermanfaat, bagikan video ini ke seluruh sosial media kita semua. Mau itu Facebook, Instagram, semua kita share ke WhatsApp group. Pastiin lo udah subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.